Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kelompok 2 ini beranggotakan 5 orang. Untuk ketuanya sendiri itu ada dari Zulfiana Fitra Dermawan. Kemudian untuk anggotanya itu yang pertama itu saya sendiri, Geza Mahendra Wijaya. Kemudian ada Diklalov Kaisa Dipasa. Kemudian ada Roni Sanfarel. Dan yang terakhir yaitu ada Wildan Ma'ruf. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait penyelesaian dari tugas kelompok 2 itu tentang penyelesaian numeris ODE BVP. Kemudian sebelum masuk ke materi atau penyelesaiannya, alangkah baiknya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmatnya sehingga kita diberikan kesehatan walaupun dalam keadaan seperti ini. Baik, langsung saja. Untuk yang gambar yang 6.4 ini yaitu terdapat sebuah reaksi non-isotermal yang berlangsung itu dari A ke B dalam sebuah spherical catalyst pellet. Kemudian fungsinya yaitu komputasi terhadap efek termal internal dan resistansi transfer massa selama reaksi berlangsung. Kemudian diketahui sebuah first order kinetik di mana profil konsentrasi terhadap keseimbangan mol berlaku sebagai berikut. Untuk persamaan dari 6.32 ini yaitu D per DR dalam kurung R kuadrat DA DCA per DR kurung tutup kemudian dikurangi dengan R kuadrat dikalikan dengan K TKA dikalikan dengan K, T, CA sama dengan 0. Kemudian apabila konduktivitas termal berlaku secara efektif, maka fungsi suhu akan sebanding dengan keseimbangan entalpi, di mana D per DR dalam kurung R kuadrat, DT per DR kurung tutup, kemudian ditambah R kuadrat dalam kurung atau dikalikan dengan min delta H, kemudian dikalikan lagi dengan KTCA sama dengan 0. Dengan mengabaikan panas eksternal dan resistensi transfer massa, apabila konsentrasi pada permukaan R kecil sama dengan R besar, maka digunakan batas simetris sebagai berikut. Untuk BC yang pertama yaitu CA dikalikan R sama dengan CAS, kemudian T dikalikan R sama dengan TS. Kemudian untuk BC yang kedua yaitu DCA per DR itu sama dengan 0, kemudian DT per DR dengan R sama dengan 0 itu sama dengan 0. Kemudian poin selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wildan. Ya, untuk poin yang kedua, yaitu berdasarkan asumsi bahwa DA, lambda, dan delta H konstan akan disusun ulang menjadi D dibagi DR dikali dalam kurung R kuadrat dikali lambda dibagi min delta H dikali DT per dibagi DR tutup kurung ditambah R kuadrat KCA sama dengan 0. Maka dihasilkan persamaan D per DR dalam kurung R kuadrat dikali DA dikali DCA dibagi DR tutup kurung ditambah D per DR buka kurung R kuadrat dikali lambda dibagi min delta H dikali DT dibagi DR tutup kurung sama dengan 0. Untuk selanjutnya yaitu D per DR dikali tutup kurung buka tutup kurung DACA
ditambah lambda dibagi min delta H dikali T tutup kurung sama dengan C1 dibagi R kuadrat. Berdasarkan batas simetri pada persamaan tersebut, di mana C1 sama dengan 0, di mana hasil integrasi kedua didapatkan persamaan DACA ditambah lambda dibagi min delta H dikali T sama dengan C2 sama dengan DACAS ditambah lambda dibagi min delta H dikali TS. Selanjutnya, untuk berdasarkan beberapa manipulasi DVP dimensionless menjadi D dibagi D epsilon dikali buka kurung epsilon kuadrat dikali D PA dibagi D epsilon tutup kurung dikurangi epsilon kuadrat dikali theta kuadrat EXP buka kurung gamma dikali beta dikali buka kurung 1 min pi A tutup kurung dibagi 1 ditambah beta buka kurung 1 min pi A tutup kurung besar pi A sama dengan 0, di mana pi A1 sama dengan 1 dan dPA dibagi D epsilon itu epsilon sama dengan 0 dan semuanya sama dengan 0. Sehingga tiga dimensionalis parameternya yaitu theta sama dengan R akar K kali TS dibagi DA. Untuk betanya sama dengan DA dikali min delta H dikali CAS dibagi lambda TS. Untuk gamma sama dengan EA dibagi R kali TS. Selanjutnya dari persamaan sebelumnya dari poin 6.44 kita mendapatkan persamaan yang ditentukan. Kemudian kita asumsikan untuk menggunakan central difference approximation derivative dengan ketentuan epsilon sama dengan 1 ketika dan theta lebih dari sama dengan 1. Persamaannya yaitu D per D epsilon dikali epsilon kuadrat dikali D gamma alpha per D epsilon sama dengan epsilon kuadrat J plus 1/2
dikali D per D epsilon dikurangi epsilon kuadrat J min 1/2 dikali D epsilon. D gamma alpha per D epsilon per epsilon J plus 1/2 min epsilon J min 1/2. Itu untuk second derivatifnya. Kemudian untuk first derivatifnya bisa dilihat dari persamaan 6.5. Berdasarkan hal tersebut, kita mendapatkan permodelan akhir berupa persamaan sebagai berikut. Persamaannya yaitu Fj sama dengan AJ, poin J min 1, gamma J min 1 plus AJ, J, gamma J plus AJ kali J plus 1 gamma J plus 1 min epsilon kuadrat J plus theta kuadrat X kali eksponen dikali dalam kurung gamma kali beta dalam kurung 1 min per 1 plus beta kali 1 min gamma tersebut dikali dengan gamma J sama dengan 0. Ini untuk persamaan yang didapatkan pemodelan akhirnya tersebut. Kemudian kita akan masuk ke penyelesaian dari persamaan tersebut melalui MATLAB. Nah, kita menggunakan MATLAB sebagai menghitung langkah numeris kita yang dimana kita gunakan finite difference method atau metode finite difference yang dimana di sini untuk syaratnya itu nol di 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan 1 yang dimana saat epsilon 0 itu akan menjadi X dan yang Pi itu akan menjadi Y gitu. Nah, terus yang dimana ketika epsilonnya itu 0, yang dimana di sini Y sama dengan Y X-nya ini 0, maka Pi-nya juga ikut 0, dan ketika epsilonnya 1, maka Pi-nya juga ikut 1. Nah, di sini kita input approximate-nya yang dimana Pi ini sebagai secondary order atau order kedua dari derivatif itu sendiri, yang dimana kita kita misalkan yang dimana epsilon itu sendiri sebagai X. Nah, untuk yang P itu tadi kan order kedua yang dimana sesuai dengan persamaan 6.49. Nah, itu yang dimana diperoleh Pi-nya itu X kuadrat dikali dalam kurung N dikali 0,5 untuk yang pertama dikurangi X kuadrat dikali dalam kurung N dikurangi 0,5. Nah, di mana yang ini kan ada pembagian kan, berarti yang di sini diselesaikan terlebih dahulu, lalu dibagi dengan H di sini sebagai step size-nya gitu. Nah, terus lalu ada yang kedua itu Q itu sebagai order pertama dari derivatif. Nah, yang di Q ini sesuai dengan persamaan 6.50 yang dimana kita gunakan X itu sebagai epsilon maupun Pi. Jadi kita misalkan X
dikurangi dalam kurung X dikali N min 1, kita integralkan terlebih dahulu ketika kita selesaikan yang di atas, lalu dibagi dengan step size-nya itu sendiri, yaitu H. Nah, di belakang dari persamaan itu, jangan lupa kita titik koma atau kita kunci agar di comment window-nya nanti tidak keluar hasilnya. Nah, lalu ada R yang dimana R ini menjadi variabel tunggal yang dimana hanya X sebagai R-nya itu. Nah, terus yang input data, Mas Richard. Ya, kemudian yang input data ini di mana AA yaitu batas bawah dari Y yaitu 0, kemudian BB yaitu batas atas dari Y sama dengan 1, alpha batas bawah dari X sama dengan 0, dan beta itu batas atas dari X itu sama dengan 1, dan N-nya atau iterasi itu sama dengan 2. Yang dimana H-nya sama dengan BB minus AA dibagi N atau iterasi ditambah 1. Dengan nilai H-nya sama dengan 0,333. Kemudian bisa di-run untuk finite difference metodenya. Bisa di-run lagi. Nah, ya. Bisa dibesarin nggak yang comment window-nya? Gitu. Nah, di mana diperoleh hasil dari finite difference methodnya itu diperoleh dari yang tadi itu batas atasnya 0, yang dimana X ini adalah step size, yang dimana batas atasnya itu tadi X itu kan AA-nya itu 0, dan juga batas bawahnya 0, batas atas atau BB-nya itu 1. Nah, yang dimana W di sini itu adalah P-nya, yang X ini tadi epsilon atau step size-nya, di mana tiap perubahannya ini adalah 0,333 yang sesuai step size tadi. Nah, kita peroleh dari batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Nah, jadi ini hasil dari FDM atau finite difference method dari kelompok kami dengan 2 iterasi. Ini iterasi pertama 0,207 untuk step size 0,333, dan untuk step size 0,667 adalah 0,478. Nah, untuk selanjutnya bisa saya serahkan kepada Mas Zulfiana untuk ditutup. Sekian presentasi penyelesaian dari kelompok kita. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.